Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin subuh tanggal 12 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa penyerangan tentara gajah terhadap Ka'bah atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Lahir dalam keadaan yatim, ditinggalkan sang ayah sejak masih 6 bulan dalam kandungan. Kelahiran Nabi Muhammad ini diikuti beberapa peristiwa penting yang mendukung kerasulannya. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, disebutkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan runtuhnya 14 balkon istana Kisra Anushirwan, Raja Persia. Kemudian padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Bukhairah. Gereja-gereja itu tiba-tiba ambles ke tanah. Sifat-sifat kebaikan sudah tertanam dalam diri Nabi Muhammad sejak kecil. Ia selalu unggul dalam pemikiran, pandangannya yang lurus, paling bagus akhlaknya, paling bisa dipercaya, paling terhormat dalam pergaulan dengan tetangganya, dan lembut tutur katanya. Hingga kaumnya menjuluki Al-Amin. Ketika usia Nabi Muhammad mendekati 40 tahun, ia lebih sering mengasingkan diri ke Gua Hira. Keputusannya itu diambil Nabi setelah melalui perenungan lama atas apa yang terjadi selama ini terhadap kaumnya. Mereka dipenuhi kemusyrikan dan takhayul. Sampai pada akhirnya di tahun ketiga perenungan Nabi di Gua Hira, malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Saat itu Nabi genap berusia 40 tahun. Menurut Syekh Safiyur Rahman, wahyu kerasulan ini turun pertama kali pada hari Senin, 21 malam bulan Ramadan atau bertepatan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Risalah Nabi Muhammad SAW inilah yang kemudian mengubah dunia. Meski awal-awal dakwah Rasul ditentang oleh kaumnya, namun perlahan orang-orang yang semula menentang ajaran Nabi berbalik menyatakan imannya kepada agama yang dibawa Nabi Muhammad. Rasulullah menjalani suka duka dakwah ini selama kurang lebih 23 tahun. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada hari Senin, waktu duha, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia 63 tahun. Rasul berpulang ke rahmatullah dalam pangkuan istrinya, Siti Aisyah, dengan disaksikan para sahabat. Berikut pengakuan pembesar Yahudi dan Nasrani tentang sosok Nabi Muhammad SAW. 1. Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani dan penulis Injil dengan bahasa Ibrani. Istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah, datang membawa suaminya menemui Waraqah yang tak lain anak pamannya. Menceritakan apa yang terjadi pada suaminya ketika berada di Gua Hira, awal permulaan mendapat wahyu. Nabi bercerita tentang apa yang dilihatnya di Gua Hira. Nabi berkata, ada makhluk memelukku dan memerintahkanku untuk membaca. Aku jawab, aku tidak bisa membaca. Waraqah berkata, itu adalah namus, malaikat yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan aku masih muda pada waktu itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Nabi bertanya, benarkah mereka, kaumku, akan mengusirku? Waraqah menjawab, benar. Tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup di masamu nanti, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh. Waraqah meneguhkan hati Muhammad bahwa kelak ia akan menjadi nabi umat ini. Dari mana Waraqah tahu bahwa yang ditemui Nabi Muhammad adalah malaikat? Berdasarkan kitab Yesaya bagian dari Perjanjian Lama 29:12 yang isinya, dan apabila kita ini diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Waraqah meninggal dunia pada saat turun wahyu kepada Nabi Muhammad. 2. Rohib Bahira. Saat usia Nabi Muhammad menginjak 12 tahun, diajak pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam. Rombongan Abu Thalib sempat singgah di Busra, suatu daerah di Syam yang berada di dalam kekuasaan Romawi. Di negeri ini ada seorang rohib yang dikenal dengan sebutan Bahira. Nama aslinya Jurjis.
Bahira menghampiri rombongan Abu Thalib dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelumnya disebutkan Bahira tidak pernah keluar rumah, tapi kali itu dia keluar karena turut merasakan keistimewaan Nabi Muhammad. Sambil memegang tangan Nabi Muhammad, sang rohib berkata, "Orang ini adalah pemimpin alam semesta. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Bahira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada bebatuan dan pepohonan melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari cincin nubuah yang berada di bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapati tanda itu dalam kitab kami." Kemudian sang rohib meminta Abu Thalib kembali ke Mekah bersama Nabi Muhammad SAW tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam karena Bahira takut gangguan Yahudi kepada mereka. Tiga, Husain bin Salam bin Harits, pendeta Yahudi di Madinah. Husain bin Salam bin Harits adalah seorang pendeta dan ulama Yahudi dari Bani Koinuko yang paling dalam pengetahuannya tentang kitab suci Taurat. Sewaktu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Husain mendapat berita bahwa orang yang dinanti-nanti dan diharap-harap kedatangannya itu telah sampai di Madinah. Ya, Husain memang tengah menanti-nanti kedatangan pesuruh Tuhan yang terakhir yang sifat-sifatnya termaktub dalam Taurat dan Injil. Kedatangan pesuruh Tuhan itu telah dijanjikan dalam kitab-kitab tersebut. Ia pun meyakini sosok pesuruh Tuhan ada pada sosok Nabi Muhammad SAW. Setelah diam-diam menemui Nabi Muhammad, Husain mencocokkan sifat-sifat Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang telah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Setelah diketahuinya bahwa sifat-sifat dan tanda-tanda itu cocok pada diri Nabi Muhammad, seketika itu juga Husain masuk Islam dan mengajak seluruh keluarganya menjadi pengikut agama Muhammad. Husain kemudian berganti nama menjadi Abdullah bin Salam. Dari Abdullah bin Salam, tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, manusia berjalan menemui beliau dan saya termasuk di antara mereka. Setelah saya mengamati Rasulullah, saya langsung mengetahui melalui sinar wajahnya yang menunjukkan beliau bukan seorang pendusta. Ucapan pertama kali yang aku dengar langsung dari lisan Rasulullah SAW kala itu, beliau mengucapkan, "Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makanan, sedekah, sambunglah tali silaturahim, sholatlah di malam hari tatkala manusia terlelap tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.